urusan menjadi sulit dan huru-hara mengerikan. Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk, lalu Allah membuka betisnya. Dan yang mulia, bodoh, yang kafir. tidak serupa Memang kafir dengan tetap suatu kafir. apapun. Bodoh. Tuhan tidak punya betis, bodoh. Tuhanmu punya betis nggak? Makanya Anda kafir, Anda belajar Islam, bodoh. Tolol. Memang kafir. Ini tolol. yang ngomong Kafir, Qur'anmu, bahwa Tahu? Qur'anmu punya Suka kau menghina betis. Islam, bodoh. Ini loh betis. Memang orang kafir, bodoh. Betis Allah akan disingkapkan Tertawalah kalian dengan kebodohan pada hari kalian. kiamat ketika muncul huru-haranya. Bodoh, Lalu bodoh, Allah tahu. Ta'ala Tolol. menyingkapkan betisnya. Dan manusia tidak ada disuruh betisnya, untuk bodoh. bersujud. Betul? Memang kafir, kalian kafir. Kok tapir-tapir Menjelekkan agama terus? Islam kau kalian. Kenapa tapir-tapir? Kau kafir. Loh. Menghina agama Islam kau, Baik. bodoh. Nggak ada Baik. Tuhan manusia. Sebentar. Saya pakai Tuhan kacamata tidak- dulu. Saya pakai Tuhan- kacamata Tuhan dulu. tidak Sebentar. nampak. Sebentar. Saya balik dulu Isa kacamata itu saya. yang kalian sembah Isa. Yang kalian sembah Baik. manusia. Yang kalian sembah manusia. Baik. Mana ada Tuhan mati Baik, bangkit saya- kembali. Anda Nggak mengatakan ada saya Tuhan tapir, mati betul. bangkit kembali. Camkan itu. Tenang. Tarik napas. Anda Hembus, yang kan? tenang kafir. Nggak Tarik cocok napas. Anda juga sama saya kafir. Tarik napas. Karena Anda bodoh. Hembus, Setiap kan? yang kafir pasti bodoh. Otaknya dangkal. Tolol. Oke, baik. Betul yang dibilang Yahya Waloni. Perhatikan kafir ya. bodoh. Perhatikan. Dia aja pendeta. Teman-teman Yahya sekalian, Waloni. saya Yahya Waloni bangga pendeta masih menjadi otaknya orang lancar. kafir karena saya Lancar. kafir kepada Yahya nabi-nabian. Yahya Waloni Kami pendeta. wajib Yahya Waloni kafir, pendeta. wajib kafir kepada Yahya Waloni nabi-nabian dan pendeta. Tuhan-Tuhan. Masuk Islam itu bagus. Karena dia tahu Islam itu bagus. Kita wajib Itulah pendeta kafir, yang bagus. kafir kepada Masuk nabi-nabian Islam. dan kafir kepada Memang Anda Tuhan. kafir, bodoh, tolol. Payah, berdebat sama orang kafir nggak ada siapnya. Loh? Berdebat Dari sama orang tadi saya kafir nggak ada siapnya. menunjukkan Memang Anda kafir, data-data bodoh. bahwa setan Tolol. tidur di lubang hidung. Kabur. Kepadaku. Bandingkan dengan ayat Quran ini. Nih. Ya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nyontek. Lanjut. Perhatikan kelanjutannya. Ini nyontek semua ini isi kitabku nih. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar dalam kurung membinasakannya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nih. Demikianlah. Ya. Saya bacakan ini dalam versi orinya. Di sini Yusuf dibuatkan jubah, ya kan? Ada ini di Quranmu juga ada. Yusuf dibuatkan jubah juga ada ini. Baca saja ini dari awal sampai akhir nih. Ya kan? Nah, gini Bang. kita kan tadi sedang membahas adiknya Yusuf, betul? Di dalam Quran, Anda mau cari sampai jungkir balik, Anda tidak akan menemukan nama adiknya Yusuf itu namanya Binyamin. Nama itu didapatkan dari sini. Nih. Ya. Nama adik Yusuf Binyamin itu didapatkan dari Bible sini. Anda baca saja nih sendiri, panjang ini ya. Nah, pertanyaan saya kepadamu. Kenapa kitab yang kalian katakan kitab yang palsu, dirubah-rubah ini, ternyata isinya kalian curi atau kalian colong masuk ke dalam Quran kalian? Silakan. Saya balik dulu kamera saya lagi. Iya, Abang kan udah ngomong dari tadi nih kan. Ya, silakan. Kita sharing aja nih Bang, nggak usah pakai emosi ya. Oke. Aku juga kan masih minim ilmu kan ya. Ya, silakan. Kalau seandainya aku bilang kitab Abang yang nyuri dari Al-Quran itu gimana? Enggak, aku tanya Abang, balas baliknya gimana? Ya mustahil, bagaimana mungkin yang terdahulu menjiplak yang terkemudian. Contoh, bagaimana mungkin yang datang duluan menjiplak yang datang terkemudian. Pasti yang menjiplak itu adalah yang datang belakangan menjiplak yang datang dahulu.
Abang tahu dari mana? Kalau kita pakai logika nih, pakai logika. Contoh. Duluan keluar uang 50.000 tahun Ya iyalah kalau dibandingkan sama itu. artinya tidak mungkin yang keluar duluan menjiplak yang keluar belakangan. Tahu film capung gigit orang, terus orang itu jadi bisa manjat begini-begini? Tahu? Nggak tahu. Terus kamu tahunya apa? Itu Aku ada, tahu Spider-Man? Pernah nonton Spider-Man? pernah. Spider-Man itu kan, si Parker itu kan dia digigit Aku tuh laba-laba. nggak fokus tahu bang, bener dah. Baca komenan ini nggak Jangan fokus. dibaca komennya. Ketika Parker digigit oleh laba-laba, akhirnya dia kan jadi bisa manjat tuh. Muncul film yang edisi terbaru, tapi bukan laba-laba, yang gigit capung. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mungkin yang film Spider-Man jiplak yang film yang capung itu? Yang bener yang capung itu yang jiplak Spider-Man. Masa Nggak, mau dari- yang datang duluan Nggak. yang datang duluan mustahil jiplak yang datang sesudah itu. Enggak, dari yang kita bahas ini, aku mau nanya sama abang ya. Yang dari yang kita bahas ini, Bang Edis itu maunya gimana? Maunya saya begini, kenapa sih kalian itu tidak mengakui bahwa kalian itu menjiplak kitab yang kalian katakan palsu-palsu itu? Akui saja, bilang, saya imah, saya muslimah, saya akui bahwa kitab saya itu menjiplak kitab yang katanya ulama-ulama kami itu palsu. Nah, bilang gitu coba. Enggak, masalahnya gini Bang, maaf nih, kalau aku sih juga sama teman-temanku juga kan banyak kanonis juga Bang. Alhamdulillah sih kita rukun-rukun aja tanpa ada perdebatan tentang agama gitu. Soalnya kan Kita di sini agama bukan, kamu, kita di nabi sini kamu kan- kita di Iya. sini itu menanggapi orang. nggak Karena ada. kamu tidak, Aku selama ini nggak pernah menghina agama lain, mau dia Kristen mau Buddha gitu loh Bang. temanmu, Jadi temanmu aku tertariknya tadi kayak nggak karena sedikit Bang sedikit Edis. Iba. Kamu tadi bilang temanmu banyak yang Kristen. Iya banyak. Pernah nggak Tetangga kamu lihat aku mereka ada. nenteng? Shh, dengar dulu Ima. Pernah nggak kamu lihat mereka nenteng-nenteng Bible? Pernah. Pernah. Kamu bilang nggak sama dia kitabmu itu palsu? Kamu bilang nggak? Nggak pernah. Nah, karena kamu tidak bilang, makanya tidak ada perdebatan. Karena Soalnya kamu nggak bilang. Tidak. Coba kamu Karena bilang. saya bukan urusan saya gitu loh, Bang. Nah, sekarang barusan tadi kamu katakan nggak terhadap kitab yang ditenteng-tenteng orang Kristen bahwa itu kitab palsu? Tidak pernah lah Bang. Ngapain aku Barusan ngomong tadi tentang- bilang Imah. Enggak. Kan yang aku bilang kan sejarah. Yang aku bilang kan sejarahnya kan. Aku kalau sama agama Kristen nggak pernah ngomong begitu. Imah, pelan-pelan ya. Saya ulangin pelan-pelan nih. Tadi kamu saya tanya, Imah, pernah lihat orang Kristen nenteng Bible? Pernah. Apakah yang ditenteng itu kitab yang palsu? Iya. Sudah dirubah-rubah? Iya. Terus saya bilang, kenapa kamu mengatakan itu dirubah-rubah tapi kamu jiplak isi di dalamnya? Terus kamu bilang, kami sesama teman saya banyak Kristen tapi kami baik-baik saja. Ini kan kamu gak nyambung dengan yang dibahas. Kalau kamu baik-baik saja dengan temanmu orang Kristen karena kamu tidak mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiranmu tentang kitab yang sedang ditenteng-tenteng dia ke gereja. Coba kamu bilang temanmu itu, kitabmu itu sudah dipalsukan. Pasti kamu nanti berdebat. Cuman kita nggak sampai pukul-pukulan, sampai musuhan, enggak. Tetap kita jadi teman. Aku nggak mau ini Bang. Enggak, saya juga nggak menyarankan yang kayak begitu. Langsung kita jadi Aku orangnya bermusuhan. damai, Enggak. cinta damai orangnya. Saya setuju dengan kamu. Kamu bagus orangnya. Tapi sayang Ima. Enggak jujur Bang. Aku itu cinta damai, berteman juga sama mereka. Ima, Akur-akur aja. Nggak Ima. ada pembahasan begini-gini. Gini, Ima, kamu muslimah. Iya, Menurut orang Islam boleh nggak berteman dengan non Muslim? boleh lah. Nggak boleh.
Dilarang berteman. Mau saya Kata tunjukkan? siapa boleh? Oke, baik. Boleh. Memang banyak sekali orang-orang Islam yang masih nggak ngerti ajaran agama Islam. Baik. Baik. Saya tunjukkan ya dalilnya bahwa kamu nggak boleh berteman dengan orang non-muslim. Waduh, payah ini. Perhatikan Ima. Nih ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Saya mau tanya, apakah kamu masih mencintai Muhammad? Masih lah. Apakah kamu ingin mengikuti ajaran Muhammad? Pastilah bang. Oke, menurut Muhammad yang kamu ikuti dan yang kamu cintai, bolehkah berteman dengan orang selain daripada yang beriman? Meninggal Bang, dunia. udah gini. Bang, Ima, makanya saya bilang Ima, boleh, mustahil kamu Nah. menjadi muslim di detik yang sama kamu berteman dengan orang yang non muslim. enggak, abang terlalu berbelit sebenarnya bang. Kok berbelit? Berbelitnya di mana, Ima? Abang itu terlalu berbelit kataku. Berbelitnya di Abang mana? kita itu tinggal di Indonesia bang. Nggak nyambung sih Ima, ini yang dibahas apa sih? Ya nyambung lah. Ima, ini kamu yang dibahas apa sih Ima? Kita itu membahas statementmu tadi. Kamu cinta Iya, damai. masalahnya kita itu ya ampun, suku kita itu aja banyak gitu kan. Betul, Agama Ima. kita aja banyak. Makanya- Toleransi itu harus penting buat kita. Betul. Saya setuju dengan kamu. Kita sesama anak bangsa harus cinta sesatu Iya. sama lain. Kalau seumpamanya kita saling menyalahkan agama, yang ada kita perang agama. Saya nggak di- menyalahkan agama, Ima. Saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya ajaran Islam lakukan, Islam ajarkan. Makanya saya bilang mustahil kamu Nah, Bang menjadi Edis, seorang muslim. Udah, Bang Edis berarti bukan cinta Loh, damai orang. saya itu cinta damai, Faktor Ima. abangnya. Makanya saya bilang tolong hadis-hadis yang kayak begini dihapuskan. Karena ini akan berbahaya. Coba Ima, lihat saudara-saudara muslimahmu yang mungkin lain. dari agama, dari ayat yang tadi, mungkin kita sesama muslim harus saling mengasihi, menyayangi gitu kan. Itu kali Bang, mungkin Gini, terhadap Ima, muslim. sedikit Ima ya. Gini, kamu percaya nggak? Kamu punya nggak teman-teman muslimah yang lain yang pakai cadaran, mereka sangat islami? Punya nggak? Kalau sampai nyadar sih nggak ada. Oke. Di antara teman-temanmu yang muslimah-muslimah itu, ada mereka yang sangat membenci orang-orang non-muslim. Mereka Nggak ada berteman karena kamu pergaulanmu kurang luas, Ima. Banyak muslim-muslim di luaran sana yang cadar-cadaran, yang fanatik banget, benci sekali sama orang non-muslim. Mereka nggak mau berteman, nyapa aja nggak mau. Banyak sekali. Makanya saya itu justru ingin supaya apa? Supaya kayak begitu tadi, hadis-hadis begitu dihapus saja. Karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma bangsa Indonesia. Di mana kita itu menjunjung tinggi yang namanya persatuan dan kesatuan. Cinta satu sama lain. Baik yang Kristen menyayangi saudaranya yang Muslim. Yang Muslim harusnya menyayangi saudaranya yang Kristen. Yang Batak menyayangi saudaranya yang Jawa. Ya kan? Yang Jawa Aku juga orang mencintai. Batak loh Bang. Ya Aku harusnya juga orang begitu. Batak loh. Harusnya begitu loh. Yang suku Jawa mencintai saudaranya yang suku Tionghoa. Yang suku Tionghoa mencintai saudaranya yang Batak. Harusnya begitu. Tapi itu mustahil terjadi kalau kamu menjadi seorang Muslim. Buktinya apa? Loh, Buktinya enggak. karena kamu tidak melaksanakan ajaran agama Islam itu. Ya enggak gitu juga lah. Loh, kalau menurut ajaran agama Islam nggak boleh mencintai orang non-Muslim. Bersahabat aja nggak boleh. Aku selama ini belajar Islam, alhamdulillah Bang. Islam itu mempermudah Karena kamu segala- nggak belajar agama Islam, Ima. Sejujur-jujurnya karena kamu tidak fanatik terhadap agama Islam. Makanya saya bilang, orang Islam itu akan baik kalau dia tidak menjalankan agamanya. Kalau selama orang Islam masih agamanya di KTP doang, orang itu akan baik.
Tapi kalau dia sudah mempraktikkan ajaran sunnah, udah selamat jalan dah sudah. Lu iya. Dilarang berteman dengan non-muslim. Mengucapkan salam saja nggak boleh. Gimana mau baik, gimana? Makanya kalau kamu masih mencintai saudara-saudaramu yang non-muslim, karena kamu tidak melaksanakan ajaran Islam itu. Gimana? Setuju bahwa hadis-hadis semacam tadi harus dihapuskan? Astagfirullah. Duh, kan? Gimana? Enggak, kalau itu aku gak setuju sih. Kalau tidak setuju, kenapa tidak dilaksanakan atau diterapkan? Gini nih Bang, ada itu hadis. Hadis itu kan sebenarnya pendapat beberapa ulama kan. Berarti kamu mengatakan hadis itu palsu? Bukan palsu. Jadi pendapat mazhab kan ada, mazhab itu ada 4. Syafi'i, Hanafi, Hambali, sama Maliki. Jadi itu tergantung kita. Kalau menurut kita itu baik, kita ituin gitu loh. Kalau seumpamanya kayak tidak boleh berteman sama non-muslim, menurut saya sih itu nggak benar. Berarti menurut kamu bahwa hadis itu palsu? Kalau aku sih nggak bilang palsu Bang. Cuman ini jujur kalau aku sih sebenarnya kalau menurut hadis itu aku tuh masih minim ilmu Bang. Oke, Tapi baik. Karena belum gini Ima, karena kalau saya ngomong mungkin kamu nggak percaya dan kamu sudah mengatakan bahwa kamu minim ilmu. Saya kutip saja seorang ulama yang mengatakan ya, perhatikan. Nih. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya nggak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Dan banyak itu, seperti itu. Pemain bola orang kafir, masih disebut-sebut, dibela. Boleh nggak membela orang kafir? Tidak boleh. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Nggak boleh. Tidak boleh mencintai orang kafir sekalipun itu orang tuamu. Nggak boleh. Aduh, nggak percaya. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan kita sudah menyaksikan tadi dari awal video seorang ibu-ibu, seorang wanita yang kejang-kejang ketika dia naik ke room medis. Nah teman-teman, mereka naik itu bukannya membawa suatu argumen yang bisa membantah apa ya yang menjadi tuduhan atau yang menjadi sajian atau kajian Edis TV. Seharusnya mereka naik itu membawa segudang ilmu atau segudang data ya teman-teman untuk membantah bahwa Edis itu tidak benar. Seharusnya begitu. Tetapi ini bukan malah membantah, tetapi justru dia kejang-kejang, dia marah, dia ngamuk. Nah, artinya teman-teman memang pahit ya kalau kebenaran itu sudah disingkapkan. Nah, jadi kebenaran itu memang pahit teman-teman dan itu kenyataan dan itu harus diterima. Bagaimanapun itu nggak bisa ditiadakan tentang fakta-fakta yang seperti yang disampaikan oleh Edis TV. Dan juga tadi kita lihat seorang wanita setelah ibu-ibu yang ngamuk-ngamuk, marah-marah, dan kemudian dia katakan bodoh kepada Hedis. Nah setelah itu ada lagi seorang wanita, kemudian dia naik juga bukannya membawa suatu argumen yang baik dan benar, dan justru dia ngeles di atas ya, apa yang disampaikan Edis TV terkait kisah nabi-nabi mereka misalnya ya, itu contohnya dan Edis sudah membaca data, sudah menunjukkan dalil, tetapi mereka tidak berani membantahnya dengan dalil. Seharusnya begitu. Harusnya data dibantah dengan data, argumen dibantah dengan argumen, tentu saja yang berdasarkan data. Nah, teman-teman, ini yang sering saya sampaikan kepada para polemikus, inilah akibatnya. Inilah akibatnya ketika dalam pengajian kalian itu atau kepada oknum-oknum ustadz yang dibahas itu adalah Alkitab Kristen. Ya, yang dibahas itu tentang kekristen dan yang disampaikan itu tentang orang-orang kafir. Nah,
Kenapa kemudian mereka tidak punya ilmu tentang ajaran mereka sendiri? Ya, mereka hanya mendengar tentang bahasan Kristen saja, teman-teman. Dan kita sudah lihat beberapa oknum ustadz itu, ya yang digaungkan itu dalam pengajian mereka Alkitab, menuduh Alkitab palsu, dan kemudian menuduh Yesus itu tidak disalib, tidak mati, yang diserupakan pada Yudas, dan lain sebagainya. Pokoknya begini begitu. Itulah yang disampaikan kepada jemaatnya. Sehingga ketika naik di Komaledis, teman-teman, justru mereka tidak mengerti apa-apa tentang ajaran agama dan isi kitab suci mereka, dan mereka tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, jadi ini bisa mencerdaskan, menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus khususnya ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.